Saat kekuasaan yang seolah tanpa batas memanipulasi akal, kesombongan pun mulai merasuki diri Fir'aun, sehingga ia merasa dirinya adalah Tuhan. Padahal ia hanyalah makhluk yang lemah. Kekuasaannya tidak kekal, bahkan ia tidak mampu melihat apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Untuk mematahkan kesombongan itu, Allah mengutus seorang nabi dari Bani Israel yang tinggal di Mesir. Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Meski dirawat sejak bayi di lingkungan kerajaan Mesir, tak membuat Nabi Musa tunduk pada kekuasaan Fir'aun. Sebelum masuk ke kisah selengkapnya, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu terlimpah pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 3.000 tahun silam, Mesir kuno merupakan negeri dengan peradaban yang sangat maju. Di sisi timurnya, mengalir air sungai Nil yang panjang nan megah dari selatan ke utara dan menjadi nadi kehidupan kerajaan. Airnya yang tak pernah kering memperkaya tanah dengan mineral menyulap gurun tandus menjadi lahan pertanian yang subur, hasil ternak yang melimpah, hingga perdagangan maritim yang berkembang pesat. Semua faktor itu menjadikan Mesir pusat ekonomi yang makmur. Namun semua kemakmuran tersebut dikuasai oleh seorang raja zolim dan sangat sombong. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Ada 74 kali namanya disebut dalam Al-Quran. Menjadikan Fir'aun salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam Al-Quran, selain iblis yang selalu dikaitkan dengan penindasan dan kesombongan. Fir'aun bukanlah nama, melainkan gelar. Al-Quran tidak menyebutkan nama asli Fir'aun, karena Al-Quran tidak fokus pada nama, melainkan pada kisah dan pelajaran. Namun, jika dikaitkan dengan pendapat beberapa sejarawan, Raja Mesir kuno tersebut bernama Rameses II, yang memerintah sekitar tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai Raja Besar yang membangun banyak monumen. Ia berkuasa penuh atas Mesir, didukung oleh para pengikut setia dan pekerja yang tunduk pada perintahnya. Dalam tradisi Mesir kuno, sang penguasa dianggap sebagai dewa. Lambat laun Firaun sendiri mulai percaya pada ilusi itu. Ia merasa dirinya pencipta, penguasa tunggal atas kehidupan dan kematian. Sementara ribuan rakyat, terutama para budak, bekerja siang dan malam, bercocok tanam, mengangkut batu, hingga membangun monumen raksasa. Suatu malam Fir'aun bermimpi buruk hingga tersentak dari tidurnya. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, ia melihat kobaran api dari arah tanah, melahap segala sesuatu kecuali kaum Bani Israel. Mimpi itu terus menghantui pikiran Fir'aun. Ia segera memanggil para penafsir mimpi, peramal dan ahli sihir istana. Mereka menafsirkan, akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak menjadi sebab kehancuran tahtanya. Ketakutan berubah menjadi paranoid yang membutakan. Dari sinilah lahir keputusan yang sangat kejam, yakni pembantaian terhadap setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir. Demi memenuhi titah Fir'aun, ratusan bayi laki-laki yang baru lahir diburu dan dieksekusi tanpa belas kasih. Masa itu sangat mencekam, meneror pikiran para ibu dari Bani Israel yang baru saja melahirkan bayi laki-laki. Tak terkecuali Yokebed, ia baru saja melahirkan bayi laki-laki. Namun bayinya bukanlah bayi biasa, terpancar cahaya dari wajahnya. Sebuah tanda keberkahan yang tak dimiliki oleh bayi lain. Kelahirannya bukan sekedar menjadi manusia biasa, melainkan menjadi utusan Allah. Beliau ialah Nabi Musa alaihissalam yang kelak akan menjalankan misi dari Allah untuk meruntuhkan kesombongan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Begitu pula dengan kakak laki-lakinya, Nabi Harun alaihissalam, yang kelak senantiasa menemani dakwahnya. Tapi, jauh sebelum itu, Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi dalam ancaman. Dalam kepanikan itu, Yokebed, ibu Nabi Musa alaihissalam, berdoa dengan air mata tak berdaya. Ia hanya pasrah kepada Allah. Saat itulah wahyu menenangkan hatinya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut dan jangan bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Dengan kekuatan iman, Yokebed menyusui bayinya untuk terakhir kali. Lalu ia pasrahkan buah hatinya, yang masih bayi ke sebuah peti kecil, kemudian dihanyutkan dari tepi sungai Nil.
Meski begitu, Yokebed meminta putrinya untuk tetap mengikuti peti berisi bayi Musa dari kejauhan. Atas kehendak Allah, peti kecil yang berisi bayi laki-laki justru diambil oleh keluarga Fir'aun lingkungan istana. Mereka terkejut saat mengetahui ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Kabar kejadian ini sampai ke Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Asiyah pun penasaran dan langsung melihat bayi itu. Seketika hatinya luluh dan penuh kasih sayang saat melihat bayi laki-laki itu, seakan ada ikatan yang dalam antara bayi itu dan jiwanya. Asiyah segera menemui suaminya dan memberitahukan telah menemukan bayi laki-laki. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk merawat bayi tersebut dengan sepenuh hati. Karena itu Asiyah memohon Fir'aun jangan menyakiti bayi itu. Fir'aun pun akhirnya mengabulkan permintaan istrinya. Momen ini tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 9. Istri Fir'aun berkata kepadanya, "Anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak." Sedang mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Singkat cerita, bayi Musa diasuh di lingkungan istana. Namun, ada satu masalah. Bayi Musa tidak mau disusui oleh pengasuh di lingkungan istana. Kakak perempuan Nabi Musa yang setia mengikuti dari kejauhan, memberanikan diri untuk masuk ke lingkungan istana. Ia berkata kepada para pengawal, "Aku mengenal seorang wanita yang mungkin dapat menyusuinya." Meski tidak mengenal identitas kakak Nabi Musa, lingkungan istana akhirnya merasa teryakinkan, dan Asiyah mengizinkan Nabi Musa yang masih bayi dibawa ke seorang wanita yang bisa menyusui bayi Musa. Ternyata wanita tersebut ialah Yokebed, ibu kandung Nabi Musa, namun tidak ada satupun orang lingkaran istana yang mengetahuinya. Asiyah pun merasa tenang, karena bayi yang sangat ia sayangi akhirnya mendapat ibu susu yang tepat. Namun Menteri Fir'aun yang bernama Haman mulai merasa curiga. Ia bertanya kepada Yokebed, "Mengapa bayi ini mau disusui olehmu, sedangkan ia menolak disusui oleh wanita lain? Apa jangan-jangan bayi ini memang anakmu?" Pertanyaan ini membuat Yokebed sulit mengelak. Namun berkat petunjuk Allah, Yokebed menjawab, "Entah mengapa semua anak mencintaiku, dan aku pun mencintai mereka." Jawaban ini meyakinkan Haman hingga Yokebed diberi gaji dan emas untuk menyusui bayi itu. Allah menggambarkan momen ini dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 10. "Sesungguhnya hampir saja ia akan mengungkapkan rahasia itu. Seandainya kami tidak menguatkan hati ibunya agar dia termasuk orang-orang yang beriman." Suatu ketika terjadi peristiwa luar biasa. Ketika Firaun memegang bayi Musa di pelukannya. Tanpa diduga Musa mencubit jenggot Firaun dan menamparnya. Firaun terkejut, dan firasatnya menerka-nerka. Apakah ini bayi yang kelak akan melawanku? Amarah Firaun mulai memanas akibat ulah bayi Musa. Namun, istrinya, Asiyah, segera meredakan amarah Firaun. Dia hanya seorang bayi. Jika kau ingin mengujinya, letakkan satu mangkuk perhiasan dan satu mangkuk bara api di depannya. Jika ia memilih perhiasan, maka ia cerdas. Jika ia memilih api, ia hanyalah bayi biasa. Firaun setuju. 2 mangkuk diletakkan di depan Musa. Satu berisi permata berharga, satu lagi bara api yang menyala. Dengan petunjuk malaikat Jibril, Musa mengambil bara api dan memasukkannya ke mulutnya. Akibatnya, lidah Musa sedikit terbakar, yang membuatnya agak kesulitan bicara hingga dewasa. Menyaksikan kejadian itu, Firaun meyakini Musa hanyalah bayi biasa dan membiarkannya. Hingga akhirnya Musa alaihissalam tumbuh di istana, tetap dalam perlindungan Allah. Sementara seluruh Mesir berada di bawah pemerintahan Firaun. Kekuasaan mutlak menguasai administrasi, hukum militer, dan agama. Sementara rakyat terbagi dalam tingkatan status sosial yang kaku. Firaun adalah tirani yang kejam. Tak ada keraguan baginya untuk membinasakan siapa saja yang berani menentang. Menurut beberapa riwayat, Firaun hidup begitu lama. Tidak pernah sakit, giginya tetap kuat, dan tubuhnya seakan tak menua. Pencernaannya kuat. Ia mampu menyantap makanan dalam jumlah besar, dan tubuhnya jarang mengeluarkan kotoran. Semua keistimewaan fisiknya membuatnya semakin congkak, hingga ia merasa dirinya benar-benar berbeda dari manusia biasa. Dalam Al-Quran, gelar Fir'aun merujuk pada penguasa Mesir di masa Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan zaman Yusuf alaihissalam, raja disebut Rab atau Malik, bukan Fir'aun. Sementara itu, ia tidak menyadari bahwa takdir Allah sedang mempersiapkan seorang nabi yang tengah bertumbuh di dalam lingkungan istananya. Meski Musa alaihissalam tumbuh di tengah kemewahan, hatinya tetap terjaga.
Meski sejak bayi ia sudah dihanyutkan hingga diasuh oleh keluarga kerajaan, namun ia tetap bisa merasakan ASI dan kasih sayang ibu kandungnya. Dari situlah ia belajar tentang iman dan mengenal Robnya yang Maha Esa. Itulah yang menjaga hatinya tetap lurus meski ia besar di tengah istana yang penuh dengan kesombongan dan kekafiran. Masa kecil Musa berbeda dari anak-anak istana lainnya. Ia tumbuh lembut, penuh kasih sayang, namun keberanian dalam dirinya sudah menonjol. Saat remaja, ia tampil gagah. Fisiknya kokoh, akalnya tajam, hatinya teguh. Gemerlap istana tak membuatnya tinggi hati. Pakaian megah dan makanan mewah hanya sekadar singgahan. Hatinya lebih dekat pada rakyat jelata, termasuk Bani Israel yang menetap di Mesir. Di samping itu, Musa juga dikenal jujur, adil, dan pemberani. Ia mendengar keluh kesah mereka dan tak segan menolong mereka yang tertindas. Meskipun terkadang itu menentang kekuasaan Fir'aun yang membesarkannya, tekad untuk melawan kezaliman mulai tumbuh. An-nubuwah atau tanda kenabian mulai terlihat dalam dirinya. Suatu hari di jalanan kota, ia melihat seorang lelaki Bani Israel dipukul seorang Kipti dari kaum Mesir pengikut Firaun. Lelaki itu meminta pertolongan. Musa pun turun tangan. Dengan satu pukulan ia robohkan lawan. Namun pukulan itu ternyata merenggut nyawa. Musa terkejut. Dadanya sesak, hatinya penuh penyesalan. Ia hanya berniat melindungi orang yang ditindas, bukan bermaksud membunuh orang yang menganiaya. Dalam kegundahan itu, Musa alaihissalam mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, ampunilah aku. Sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri." Dan Allah pun mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun peristiwa itu membuat kota Mesir gelisah. Keesokan harinya, Musa kembali mendapati orang yang kemarin ia tolong terlibat pertengkaran lagi. Musa pun menegurnya, "Kamu benar-benar orang yang suka membuat masalah." Saat Musa melangkah untuk melerai, lawannya berteriak, "Hai Musa, apakah kamu hendak membunuhku seperti orang yang kau bunuh kemarin? Engkau ingin menjadi tiran di negeri ini, bukan pembawa kedamaian." Berita itu pun menyebar. Seorang lelaki dari keluarga Fir'aun yang beriman diam-diam mendekati Musa dan berbisik, "Para pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Pergilah segera demi keselamatanmu." Dengan hati berdebar, Musa pun melarikan diri dari kota sambil berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Sementara itu Bani Israel terus merintih di bawah belenggu perbudakan. Pada saat itulah Musa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pergilah Musa, datangi kaum yang zalim, Firaun dan bala tentaranya. Katakan pada mereka, berhentilah dari penindasan." Musa menunduk, tubuhnya bergetar. "Ya Rabbku, aku takut mereka mendustakanku. Lidahku berat, dadaku terasa sempit. Utuslah Harun saudaraku bersamaku." Bukankah aku masih dicari karena peristiwa itu? Aku khawatir mereka akan membunuhku. Dan Allah menenangkan hambanya dengan firman yang menyejukkan. "Jangan takut Musa, aku bersama kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. Pergilah temui Fir'aun dan katakan padanya, kami adalah utusan Rabb semesta alam. Biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami." Akhirnya Nabi Musa pun berangkat dengan tenang. Ini bukanlah misi yang mudah. Namun ia yakin Allah yang akan memudahkan jalannya. Setelah Nabi Musa bertemu dengan saudaranya, Nabi Harun, mereka menemui Fir'aun. Dengan sikap menekan, Fir'aun merendahkan Musa. "Siapa kamu Musa? Kami yang membesarkanmu sejak kecil. Engkau hidup di tengah kami bertahun-tahun. Lalu mengapa engkau membunuh seorang pria dari golongan kami hanya demi rakyat jelata dari Bani Israel? Betapa tak tahu terima kasihnya dirimu." Dengan tenang Nabi Musa menjawab, "Benar, aku melakukannya tanpa sengaja. Aku tidak menyadari akibat perbuatanku. Saat aku takut, aku pun melarikan diri. Tetapi Robku menganugerahkan hikmah kepadaku dan menjadikanku salah seorang rasulnya. Adapun nikmat yang kau sebutkan itu, hanyalah karena engkau menindas Bani Israel." Seketika Fir'aun tersentak. Ia tidak menyangka seorang pria yang ia rawat sejak bayi menyembah Tuhan selain dirinya. "Siapa Rabb seluruh alam itu?" Musa menjawab dengan lantang. "Dia adalah Rabb langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Jika saja kalian mau beriman." Firaun menoleh ke pengikutnya. "Kalian dengar apa yang baru saja dia katakan?" Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan tenang. "Dia adalah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian." Seketika Firaun murka. Dia menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Musa. "Rabb yang kau sebut pasti gila." Namun Musa tidak berhenti. Beliau terus menyampaikan tentang kekuasaan Allah. Dia adalah Rabb Timur,
barat dan segala arah yang ada di antara keduanya. Andai saja kalian mau berpikir dengan akal kalian. Kemarahan Fir'aun meledak. Jika kalian menyembah selain aku akan membuang kalian ke penjara. Nabi Musa menatapnya dengan penuh keyakinan dan bertanya kepada Fir'aun. Bahkan jika aku membawa bukti yang jelas, Fir'aun menantang. Iya, maka tunjukkan jika benar kata-katamu. Di hadapan singgasana Fir'aun yang menjulang, Nabi Musa melempar tongkatnya ke tanah. Seketika tongkat itu menjelma menjadi ular raksasa yang nyata. Fir'aun terperanjat, wajahnya menegang. Namun alih-alih tunduk, Fir'aun mengejek dengan nada nyaring yang bergema di ruang istana. Ini hanyalah sihir belaka. Musa, kau hanyalah seorang penyihir yang pandai menipu mata. Tapi aku akan buktikan siapa yang benar. Kita akan adu kekuatan di hadapan rakyat Mesir pada hari perayaan besar. Aku akan kumpulkan seluruh penyihir terbaik negeri ini. Hari yang ditentukan pun tiba. Lapangan luas di pusat kota Mesir dipenuhi manusia, rakyat, bangsawan, dan pasukan. Trompet ditiup, genderang ditabuh. Firaun duduk di singgasananya yang megah. Sementara para penyihir berdiri berbaris membawa tali dan tongkat siap mempertontonkan keahlian mereka. Mereka menatap Musa dengan sinis. Seorang di antara mereka berkata, "Wahai Musa, apakah kau yang akan melempar lebih atau kami yang memulai?" Musa menjawab dengan tenang, "Lemparlah terlebih dahulu." Maka mereka melemparkan tali dan tongkat mereka. Seketika tali-tali itu tampak menjelma menjadi ular-ular kecil yang meliuk di atas tanah. Menyaksikan keajaiban itu, orang-orang yang hadir bersorak. Sebagian terperanjat dan dada Musa sempat bergetar karena tampak menakjubkan. Namun Allah menenangkannya. "Jangan takut Musa, engkau yang akan menang. Lemparlah tongkatmu dan semua tipu daya mereka akan lenyap." Dengan keyakinan penuh, Musa mengangkat tongkatnya melemparkan. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, melahap satu persatu ular-ular ilusi para penyihir. Rakyat Mesir terdiam. Mata mereka terbelalak menyaksikan mukjizat yang tak bisa ditandingi. Para penyihir yang paling paham beda antara sihir dan mukjizat langsung terhuyung, lalu jatuh bersujud serentak di hadapan semua orang. Dengan suara lantang mereka berseru, "Kami beriman kepada Rabb-nya Musa dan Harun." Firaun murka, wajahnya memerah, suaranya menggelegar menutupi lapangan. "Bagaimana bisa kalian beriman sebelum aku izinkan? Ini pasti tipu daya Musa. Ia ingin mengusir kalian dari negeri ini dengan sihirnya. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Lalu aku salibkan kalian di batang kurma. Kalian akan tahu siapa yang lebih keras siksanya." Namun para penyihir menjawab dengan keteguhan yang tak pernah Fir'aun bayangkan. "Engkau hanya menghukum kami karena kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya Rabb, curahkan kesabaran kepada kami, dan terimalah jiwa kami sebagai orang-orang yang beriman." Dalam keberanian dan iman itu mereka meraih syahid mengorbankan nyawa demi kebenaran yang abadi. Suasana berubah. Rakyat Mesir menyaksikan tirani Fir'aun goyah. Sementara cahaya iman memancar dari para penyihir yang baru saja berlutut. Mukjizat Musa telah menembus dinding kesombongan, dan duel itu menjadi awal dari perlawanan besar terhadap kekuasaan Fir'aun. Kekalahan di hari raya membuat Fir'aun makin murka. Di hadapan para pejabatnya, ia mencoba menutupi rasa malunya. Para pejabat itu bertanya, "Wahai tuanku, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya merusak negeri ini? Apakah engkau rela mereka meninggalkanmu dan dewa-dewamu?" Fir'aun menoleh dengan wajah dingin menyembunyikan amarahnya. Ia menjawab dengan suara berat, "Tenanglah, kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan kaum wanita hidup untuk melayani kita. Dengan itu mereka tetap terikat pada rantai kekuasaan kita. Kita jauh lebih kuat dan kita akan menundukkan mereka sepenuhnya." Kabar itu menyebar cepat. Bani Israel yang sejak lama hidup dalam tekanan kembali dirundung ketakutan. Mereka datang mengadu kepada Musa alaihi salam. "Wahai Musa, kami telah tertindas sebelum engkau datang membawa risalah. Dan kini setelah engkau datang kami tetap disiksa. Apa gunanya semua ini?" Namun Musa menenangkan mereka dengan suara penuh keteguhan. Matanya menatap jauh seakan melihat janji Allah subhanahu wa ta'ala. "Rabb kalian akan segera membinasakan musuh-musuh kalian, lalu menjadikan kalian pewaris negeri ini. Dan setelah itu dia akan menguji kalian apakah kalian tetap teguh dalam iman atau tergelincir dalam kesombongan." Bani Israel pun terdiam. Meski hati mereka diliputi rasa takut, sebagian kecil tetap berpegang pada iman sementara yang lain mulai goyah. Tirani Fir'aun semakin keras. Namun di balik itu, janji Allah semakin dekat. Musa pun kembali menegaskan kepada kaumnya, "Wahai kaumku,
Jika kalian sungguh beriman kepada Allah dan menyerahkan diri kepadanya, maka bertawakallah hanya kepadanya. Maka mereka menjawab dengan satu suara penuh kepasrahan, kami bertawakal kepada Allah. Wahai Rabb kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah kaum zalim. Selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari cengkeraman orang-orang kafir ini. Di langit Mesir yang merah senja, doa itu menggema. Fir'aun terus menebar teror. Tapi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih dahsyat dari sekadar ancaman seorang raja zalim. Di tengah penindasan yang semakin berat, Allah menurunkan wahyu kepada Musa dan Harun alaihi salam. Siapkan rumah-rumah bagi kaummu di Mesir. Jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah dan dirikanlah sholat. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Bani Israel mulai menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Sementara Fir'aun makin menekan mereka. Di tengah kekhawatiran itu, bencana demi bencana mengguncang Mesir. Sungai Nil meluap dahsyat. Airnya menelan rumah, ladang, dan ternak. Rakyat Mesir berlari panik. Sawah mereka berubah menjadi lautan lumpur. Langit menghitam. Suara sayap belalang mendengung di telinga. Dalam hitungan jam, gandum, kurma, dan anggur lenyap. Hanya tersisa batang kering. Rumah-rumah Mesir dipenuhi hama kecil, merayap ke pakaian, makanan, hingga tempat tidur. Tak ada yang bisa makan dengan tenang. Malam hari dipenuhi suara ribuan katak. Mereka memenuhi sumur panci hingga istana Firaun. Setiap langkah terasa licin karena lendir-lendir dari katak membasahi lantai. Sementara air berubah merah pekat berbau busuk. Orang Mesir kehausan sementara Bani Israel tetap minum air jernih. Di tengah kepanikan, rakyat Mesir memohon kepada Firaun, "Tolonglah kami. Mintalah Musa agar berdoa pada Robnya. Jika bencana ini dicabut, kami akan beriman." Fir'aun pun merendah, berjanji pada Musa, "Wahai Musa, doakanlah pada Robmu agar bencana ini diangkat. Kami akan melepaskan Bani Israel bersamamu." Musa pun berdoa hingga bencana berhenti. Namun setiap kali azab dicabut, Fir'aun ingkar. Kesombongannya tak pernah surut dan Mesir kembali menanti bencana berikutnya. Setiap hukuman hanya menjadi pelajaran yang mereka abaikan. Sementara itu, jumlah orang yang beriman bertambah, namun mereka harus meninggalkan tanah air demi keselamatan generasi yang setia. Musa alaihi salam memimpin kaumnya melarikan diri. Mengetahui hal itu, Fir'aun segera mengejar mereka. Iman yang teguh menjadi kekuatan Bani Israel untuk melangkah maju di tengah bahaya, hingga mereka tiba di tepi laut. Di depan terbentang lautan yang mustahil diseberangi, sementara di belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang kejam terus mengejar. Dalam keputusasaan, Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Allah memerintahkannya memukul laut dengan tongkat. Seketika laut terbelah secara ajaib membentuk jalan terbuka. Bani Israel menyeberang dengan selamat menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Meski begitu, kesombongan Firaun tak pernah surut. Ia memerintahkan tentaranya menyeberangi laut yang terbelah. Namun saat mereka berada di tengah dasar laut, Allah memerintahkan air kembali menutup. Gelombang dahsyat menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dalam detik-detik terakhir, Fir'aun menyadari ketidakberdayaannya. Al-Quran mencatat pengakuannya. Ketika ia hampir tenggelam, ia berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah." Quran Surat Yunus ayat 90. Namun iman yang datang terlambat itu tak diterima. Allah berfirman, "Apakah sekarang kamu mau beriman? Padahal sebelumnya kamu termasuk orang yang membangkang dan korup. Hari ini kami abadikan tubuhmu agar menjadi peringatan bagi umat berikutnya. Meski banyak yang tetap lalai terhadap tanda-tanda kami." Quran Surat Yunus ayat 91 dan 92. Firaun menghabiskan hidupnya menyesatkan kaumnya, menindas yang lemah dan menolak kebenaran. Pada akhirnya Allah menenggelamkannya di dunia, dan pada hari kiamat, ia akan memimpin kaumnya menuju siksaan yang kekal sebagai balasan atas kesombongan dan kezalimannya. Quran Surat Hud ayat 98 dan 99. Kesombongan yang menutup hatinya sendiri menghancurkan Firaun, menolak Sang Pencipta mengaku sebagai Tuhan palsu. Ia kini tenggelam di bawah gelombang dahsyat. Sementara itu Allah menyelamatkan mereka yang beriman kepadanya. Sejarah kemudian menyingkap jejak nyata. Pada tahun 1881, tim arkeolog Mesir bersama peneliti Barat menemukan sebuah kumpulan peninggalan pemakaman kuno di Deir el-Bahari, Luxor. Di sana tersimpan puluhan jasad Raja Mesir kuno, termasuk Ramses. Tubuh para Fir'aun itu masih terawat hingga kini.
Sebagian sejarawan menghubungkan Ramses Ingge dengan sosok Firaun yang menentang Musa alaihi salam. Meskipun perdebatan akademik masih terus berlangsung, bagi kaum muslimin, jasad para Firaun yang kini bisa disaksikan di Museum Mesir, Kairo menjadi pengingat nyata bahwa kesombongan dan keangkuhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir menjadi kehancuran. Kisah Musa dan Firaun bukan sekedar sejarah, melainkan pesan abadi bahwa siapapun yang menindas pada akhirnya akan ditumbangkan. Semoga kita tidak tergelincir dalam kesombongan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Perkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dalam menyajikan kisah-kisah para nabi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.